Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Mesar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host di program Jatim News Today Breaking News Update COVID-19. Edisi hari ini yang disiarkan serentak bersama dengan Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk siang hari ini di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today di edisi hari Selasa 27 April 2021 kita bergabung bersama Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo. Antisipasi pelanggaran pemudik, pasukan gabungan disiapkan di beberapa titik perbatasan Sidoarjo. Selengkapnya silakan Kansa. Ya, terima kasih Atika. Ya sahabat, pasukan gabungan ini terdiri dari polisi, TNI, Satpol PP, dan petugas Dadishub. Tugasnya melakukan pantauan dari mobilisasi masyarakat selama larangan mudik 6-17 Mei 2021. Ini dikatakan Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo saat menggelar apel pasukan kesiapan mengaman Idul Fitri 1442 Hijriah Senin 26 April kemarin. Menurut Kombes Pol Sumarji, pihak Polresta sedang melakukan mapping dan persiapan lokasi penyekatan di Sidoarjo. Selain pasukan gabungan, lokasi penyekatan juga disiapkan petugas kesehatan dari Dinkes. Bila ditemukan masyarakat yang nekat melakukan perjalanan mudik, akan diperintahkan putar balik. Dan kalau dites ternyata positif, maka langsung dikarantina atau diisolasi. Sesuai dengan Adendum 1 Edaran Nomor 13 Tahun 2021, ada perubahan periode pengetatan dimulai dari 22 April sampai 24 Mei 2021. Untuk itu, Kombes Pol Sumarji mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan mudik, tetap patuhi protokol kesehatan jika bepergian untuk suatu perluan, lengkapi dengan surat keterangan sesuai peruntukan. Saya Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Kansa, sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM. Kendalikan COVID-19 Pemkab Blitar gelar apel kesiapan pengamanan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Silakan Risma. Ya, baik Atika dan sahabat Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Blitar menggelar apel kesiapan pengamanan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di alun-alun Kanigoro pada Senin kemarin. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Forkopimda dan seluruh kepala OPD, camat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan penyebaran virus corona hingga saat ini masih belum usai, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan. Satu di antaranya adalah dengan tidak memperbolehkan mudik di momentum Lebaran tahun ini. Menurutnya tujuan utama pelarangan ini yakni untuk mengendalikan COVID-19 agar tidak semakin merajalela. Ia berharap masyarakat bisa patuh dan juga berdisiplin dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah, karena hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama. Rini menambahkan pelarangan mudik bukan hanya diterapkan di Kabupaten Blitar saja, namun juga di seluruh daerah di Indonesia. Untuk itu masyarakat harus memahami tentang keadaan dan situasi saat ini. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma, sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita bergabung bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Bupati Gresik pimpin langsung rapat koordinasi evaluasi PPKM skala mikro. Selengkapnya silakan Kevin. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani memimpin langsung rapat koordinasi evaluasi PPKM Mikro di Kabupaten Gresik yang dihadiri Amaitun Habibah, Wakil Bupati Gresik dan beberapa jajarannya. Rapat koordinasi juga dihadiri oleh Ketua DPD Gresik, Forkopimda, Camat, dan Kepala OPD se-Kabupaten Gresik. Pada pertemuan ini, Bupati Gresik menekankan terkait dengan prosedur penanganan pekerja migran Indonesia. Seluruh pekerja migran Indonesia akan menjalani isolasi selama 5 hari di salah satu rumah sakit di Surabaya. Kemudian, pekerja migran Indonesia akan dilakukan tes swab PCR. Pemerintah daerah bertanggung jawab
jawab untuk menjemput pekerja dari rumah sakit untuk melakukan isolasi di Gelora Joko Samudro selama 3 hari dan akan dilakukan swab kedua. Apabila ditemukan hasil positif, pekerja migran Indonesia melanjutkan karantina selama 14 hari dan untuk hasil negatif bisa pulang kembali ke rumah. Aminatun Habibah, Wakil Bupati Gresik menambahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan camat, pemerintah desa dan kelurahan apabila menemukan pekerja migran Indonesia yang tidak melalui jalur resmi. Masyarakat juga diimbau untuk selalu menegakkan protokol kesehatan selama bulan Ramadan. Harapannya tidak ada kluster baru penyebaran COVID-19 ketika melaksanakan kegiatan perayaan keagamaan. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Kevin. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga bersama Amanda dari Suara Madiun. Polresta Madiun libatkan pendekar dari berbagai padepokan di Kota Madiun untuk jaga perbatasan kota. Selengkapnya silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, antisipasi pemudik jelang Hari Raya Idul Fitri terus dilakukan oleh jajaran Polresta Madiun, yakni dengan melaksanakan kegiatan penyekatan di 3 titik perbatasan Kota Madiun, antara lain Rejo Agung, Manca Anjiwan, dan Simpang 4 Tean. Kapolresta Madiun AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan pos tenda penjagaan sudah didirikan dan akan ada tim gabungan yang ditugaskan di masing-masing pos tersebut. Tim tak hanya dari TNI dan Polri, tetapi juga petugas dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Madiun. Tak hanya itu, pendekar dari berbagai padepokan pencaksilat juga dilibatkan, sehingga total ada 200 personel. Dalam giat penyekatan tersebut akan dilakukan pemantauan terhadap pengguna kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Madiun. Para pemudik otomatis dilarang untuk masuk. Hanya yang sedang menjalankan tugas dinas, menjenguk keluarga yang sakit, dan ibu hamil untuk kebutuhan medis yang diizinkan untuk melintas. Namun, tetap wajib mematuhi protokol kesehatan, serta membawa surat keterangan tes COVID-19 dengan hasil non-reaktif atau negatif. Sedangkan bagi pengguna jalan yang berencana melintas di Kota Madiun, diarahkan untuk melewati wilayah pinggiran, sehingga tidak perlu memasuki jalanan tengah Kota Madiun. Tak hanya melalui pos di perbatasan kota, pemantauan arus lalu lintas juga akan dilakukan melalui CCTV. Petugas akan memantau setiap plat nomor kendaraan yang melintas. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.210 orang, dengan 1.993 orang diantaranya telah sembuh, 31 orang lainnya masih dalam perawatan, 40 orang isolasi mandiri, dan 146 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Amanda. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga selanjutnya bersama Fikra Hardian dari Mahardika FM menindaklanjuti SE Satgas COVID-19 tentang larangan mudik. Wali Kota Blitar minta Satgas Kelurahan siapkan rumah karantina bagi pemudik yang nekat pulang. Selengkapnya silakan Afik. Menindaklanjuti surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021, pemerintah Kota Blitar tengah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi masyarakat yang nekat mudik pada momen Lebaran 1442 Hijriah. Santoso, Wali Kota Blitar, saat dikonfirmasi Senin 26 April 2021 memaparkan, tidak hanya bekerja sama dengan Polres untuk melakukan penyekatan dan pendirian pos pantau, saat ini pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kota Blitar untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 jika terdapat warga yang nekat mudik. Santoso menjelaskan, larangan mudik ini menjadi satu langkah tepat untuk mencegah penyebaran. Mengingat jika melihat pengalaman sebelumnya, pertambahan kasus konfirmasi mayoritas disebabkan adanya libur panjang. Oleh karena itu, Santoso meminta masing-masing posko PPKM Mikro memantau warga luar daerah yang datang ke Kota Blitar. Bahkan Satgas COVID-19 Kelurahan juga wajib menyediakan rumah karantina selama 5 hari bagi pemudik. Di masing-masing posko tangguh sudah kita informasikan, itu selalu ngecek jumlah warganya yang hadir itu siapa saja dan bagaimana kondisi. Ketika terindikasi maka akan segera dilakukan karantina. Ya, disiapkan oleh kelurahan tempat lokasinya itu selama 5 hari. Sementara itu, Hakim Sisworo, Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penanggulangan Bencana Daerah Bakes Bangpol dan PBD Kota Blitar menjelaskan, sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Timur dalam rapat persiapan jelang Lebaran beberapa waktu lalu, pihaknya bersama tim Satgas Kota Blitar akan memperketat penanggulangan COVID-19 di Kota Blitar. Hakim akan melakukan pemantauan bagi pekerja migran Indonesia PMI yang diprediksi pulang di tahun ini. Pihaknya akan melakukan swab
swab hingga mewajibkan isolasi selama 5 hari. Walaupun kita tetap memperhatikan sisi ekonomi, tapi tetap kita ada pembatasan untuk menghindari kerumunan dan sebagainya. Ya, nanti kita mau lapor ke Pak Wali, akan kita siapkan rumah karantina di Poltekkes untuk karantina. Kalau di Kota Blitar, kita kan antisipasi PMI, terutama PMI yang dari luar negeri. Hakim meminta agar masyarakat mentaati aturan pemerintah untuk tidak mudik demi kepentingan bersama. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih Afik, informasi yang disampaikan sebagai kabar terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda sahabat di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini bisa diikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang yang disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, pamit dulu undur diri, terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.